Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Infoin Classroom. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan storytelling lanjutan dari volume 12, yaitu volume 12.5 tahun kedua, part kedua. Di video sebelumnya, cerita berakhir di mana Sakayanagi dan Ruen bertemu sebelum Sakayanagi meninggalkan sekolah. Dan di video kali ini, Mimin akan membahas lanjutan ceritanya. Sebelum mulai, bagi kalian yang belum subscribe, bisa bantu support dengan memencet tombol subscribe dan like. Dan bagi kalian yang udah subscribe, Mimin ucapkan terima kasih. Gak pakai lama, langsung aja ke storytellingnya. Hari ini adalah beberapa hari setelah liburan musim semi dimulai. Suasana dari ujian khusus akhir tahun sudah menghilang. Dan sebagian besar siswa di seluruh tahun ini pasti sedang menikmati waktu mereka dengan bebas. Namun, ada kelas-kelas yang tidak begitu saja bersantai. Kelas Ichinosa yang kalah dari kelas Orikita, dan kelas Sakayanagi yang kalah dari kelas Ruen. Hanya tersisa 1 tahun lagi, dan bagi siswa di kedua kelas tersebut, mereka tidak bisa menikmati liburan musim semi dengan santai. Jika mereka tidak merencanakan masa depan selama periode ini, jalan ke depan akan gelap gulita. Ayano Koji menilai masalah terbesar pada kelas Sakayanagi. Siswa-siswi di kelas tersebut baru mengetahui bahwa pemimpin mereka akan mengundurkan diri secara sukarela. Karena itu, Ayano Koji berpikir langkah terbaik adalah mengundang beberapa siswa dari kelas A untuk bertemu. Orang-orang itu adalah Morishita dan Yamamura. Waktu yang disepakati adalah pukul 10 pagi. Tempatnya dekat dengan asrama siswa, yaitu tempatnya tepat di mana Ayano Koji berdiri saat ini. Namun, meskipun sudah lewat dari waktu yang dijanjikan, Yamamura dan Morishita sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan datang. Sebelumnya, Ayano Koji sudah mengirimkan pesan lewat ponselnya tepat setelah jam 8 pagi ini, dan ditanda sudah dibaca. Jadi Ayano Koji berpikir seharusnya mereka tidak lupa. Meskipun mereka mungkin tertidur kembali setelah bangun, Ayano Koji merasa sangat sulit untuk membayangkan hal itu terjadi pada kedua orang tersebut sekaligus. Kemudian setelah menunggu 5 menit lagi, masih belum ada tanda-tanda mereka akan datang. Ayano Koji pun memutuskan untuk menelpon Morishita. Nada dering berbunyi, namun tidak ada yang mengangkat. Kalau begitu, coba telepon Yamamura, kata Ayano Koji. Dengan rasa bersalah, dia menelponnya. Awalnya Ayano Koji tidak ingin memberikan beban mental pada Yamamura, tapi Ayano Koji berpikir mau bagaimana lagi. Maaf, kami terlambat. Begitu telepon terhubung, suara seperti itu datang tanpa menunggu Ayano Koji mengucapkan kata apapun. Apa kita harus menutup telepon? Tapi, sudah lewat waktu yang dijanjikan. Harus pergi. Mengatakan itu, suara Yamamura terdengar terburu-buru di seberang telepon. Ayano Koji yang mendengar itu berkata, "Apa mungkin Morishita bersamamu?" "Iya, datanglah ke belakang asrama." Jangan ambil ponselku." Setelah beberapa suara cekcok yang tiba-tiba, telepon pun ditutup. Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Apa yang terjadi?" Saat ini, Ayano Koji tidak tahu persis apa yang terjadi. Namun sebelum telepon terputus, Ayano Koji mendengar Yamamura menyebutkan belakang asrama. Karena itu, Ayano Koji memutuskan untuk pergi ke tempat Yamamura dan Morishita. Jaraknya hanya sekitar 2-3 menit jalan kaki. Kemudian setelah sampai di lokasi yang disebutkan oleh Yamamura, Ayano Koji langsung melihat Yamamura yang tampak sedikit bingung berdiri di tempat. Dan Ayano Koji juga melihat Morishita sedang merangkak di tanah. Melihat kapsuran Morishita, Ayano Koji mengingat kembali saat waktu di camp pelatihan bersama. Morishita meletakkan tangannya di pohon besar dan bilang bahwa dia sedang mendengarkan suara hutan. Pada saat itu, Morishita berbohong untuk mengerjai Ayano Koji. Karena itu saat ini, Ayano Koji berpikir perilaku Morishita kali ini juga untuk menjahilinya jika mengikuti pola yang sama. Namun, meskipun begitu, Ayano Koji merasa Morishita tak bisa dianggap sebagai siswa yang normal. Jadi saat ini, dia hanya bisa bertanya langsung padanya. Kemudian setelah Ayano Koji mendekat, dia melihat Yamamura yang tampak ingin mengatakan sesuatu.
Tapi pada akhirnya, Yamamura tidak mengucapkan kata-kata. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Ayano Koji. Saat Ayano Koji menanyakan pertanyaan itu padanya, Morishita berbalik dengan energi yang meluap dan melototi Ayano Koji lalu berkata, "Shh, kau berisik. Tolong diam. Aku sedang mengamati serangga." Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Apa yang kau lakukan?" tanya Ayano Koji lagi dengan suara pelan agar dia tidak marah. "Sudah kubilang, aku lagi mengamati serangga. Apa kau kehilangan pendengaranmu saat kita sudah lama tidak bertemu?" Apa mungkin Ayano Koji Kiyotaka? Begitu dipanggil dengan nama lengkap, Morishita langsung melontarkan sederet kata-kata yang tidak manusiawi. "Bukannya aku tidak dengar, aku hanya tidak mengerti," kata Ayano Koji. Yamamura yang melihat itu tidak berkata apa-apa, hanya menundukkan kepalanya dan meminta maaf terus-menerus kepada Ayano Koji, seolah-olah berkata, "Aku datang terlambat." Tidak. Lebih tepatnya, "Maaf, aku nggak bisa bertemu denganmu tepat waktu." Tapi Ayano Koji yang melihat itu berpikir ini jelas salah Morishita. Jadi Ayano Koji mengangkat tangan memberi isyarat ke Yamamura bermaksud agar Yamamura tidak perlu merasa terlalu khawatir. Sekarang, tujuan utama Ayano Koji adalah menunggu Morishita bangkit dari tanah. Saat ini Ayano Koji memperhatikan Morishita yang memegang kaca pembesar dengan sangat fokus mengamati serangga di tanah. Seolah-olah dia sama sekali tidak peduli dengan janji yang sudah dia buat. Morishita bahkan sengaja berbaring di tanah untuk mengamati serangga. Melihat itu, Ayano Koji berkata dalam hatinya, "Apakah dia ingin mengumpulkan bahan-bahan serangga ini?" Kemudian setelah Ayano Koji menunggu selama 10 menit, baiklah, itu saja untuk sekarang." Dengan wajah puas, Morishita berdiri, dan pakaian kasual yang dia kenakan sudah penuh dengan tanah. Melihat itu, Ayano Koji berkata pada Yamamura, "Sejak kapan dia melakukan hal itu?" Mendengar pertanyaan Ayano Koji, Yamamura menghela nafas panjang dengan wajah lelah, kemudian berkata, "Sudah lebih dari 30 menit. Mendengar itu, Ayano Koji berpikir itu merupakan hal yang sulit untuk menemaninya. Kemudian Morishita yang mendengar percakapan Ayano Koji dan Yamamura menatap dengan tajam kemudian berkata, "Mau 1 jam atau 2 jam? Terserahku. Apa tidak boleh?" "Kalau tidak punya janji bertemu sih ya tidak masalah. Tapi karena punya janji bukannya memang tidak boleh?" jawab Ayano Koji. "Frasa yang merepotkan. Sebaiknya belajar lagi bahasa Jepang deh," kata Morishita. Ayano Koji yang mendengar itu merasa seperti disalahkan, seolah ini adalah kesalahannya. Kemudian Morishita yang sudah berbalik badan berkata, "Sebenarnya aku sangat menyukai makhluk hidup." "Oh, begitu ya," jawab Ayano Koji. Morishita yang mendengar itu berkata, "Kamu sungguh tidak sopan. Kok bisa meragukanku begitu? Tahun lalu, saat liburan musim panas, aku beli alat observasi dan tenggelam dalam memelihara udang bermata 3. Ya, aku ingat, itu adalah hari-hari yang sangat luar biasa." Begitu ya? Agak susah untuk dipercaya," kata Yamamura. Bukan hanya Ayano Koji, bahkan Yamamura pun merasakan hal yang sama. Keduanya merasa sulit untuk mempercayainya. Morishita yang melihat itu berkata, "Susah dipercaya. Apa maksudnya ini, Yamamura Miki? Sebenarnya aku berharap tingkat keraguanmu padaku sama rendahnya dengan tingkat keberadaanmu," kata Morishita dengan wajah datarnya. Maksudku, aku nggak ragu kok. Hanya agak terkejut. Kalau kamu nggak percaya padaku ya, ngomong apapun juga nggak ada gunanya. Baiklah, kalau kalian meragukanku, ayo, aku tunjukkan catatanku, kata Morishita. Ayano Koji yang mendengar itu berkata, "Jadi, kita berdua harus melihatnya?" Karena diragukan, Morishita yang terlihat agak kesal mengeluarkan ponselnya dan mulai mengoperasikannya.
Kemudian dia langsung mengarahkan layar ponselnya ke muka Yamamura. "Nih lihat," dan kagumi. Terlalu dekat. Aku nggak bisa lihat. Maksudku, layarnya terlalu terang." "Iya, aku sudah atur kecerahan layar ponsel ke maksimum, supaya bisa menyilaukan matamu," jawab Morishita. Ayano Koji yang melihat itu merasa perilaku Morishita membuatnya sama sekali tidak bisa memutuskan apakah dia benar-benar ingin menunjukkan hasil kerjanya atau tidak. Kemudian, entah karena melihat ekspresi Yamamura yang tampak hampir menangis, Morishita akhirnya menarik ponselnya kembali. Lalu dia menunjukkan catatannya kepada Yamamura. Ayano Koji yang melihat itu juga agak penasaran, jadi dia melirik sekilas. Catatan Morishita Ai, hari ke-1. "Aku harus mengalirkan air keran selama sehari untuk menghilangkan kerak, dan ini merusak moodku." Hari kedua, "Aku masukkan sekitar 30 telur udang. Telur udang 3 ekor menetas setelah sekitar 6 jam. Telur udang itu benar-benar kecil." Hari ketiga, "Ada 6 ekor lagi yang menetas. Tubuhnya transparan, dan setelah aku memberi makan udang yang sedikit lebih besar dengan alga kecil, aku bisa dengan jelas melihat makanan bergerak di dalam tubuhnya." Hari keempat, "Aku memastikan ada 6 ekor yang aktif. 3 udang trilobit pertama yang menetas lebih besar, tubuhnya masih sangat hidup. Aku belum menemukan tubuh udang yang mati." Hari kelima, "Hari ini ada 2 lagi yang menetas. Aku sedikit khawatir apakah mereka bisa makan dengan baik. Jumlah yang sudah menetas 6 ekor jadi 5 ekor. Hari ke-6, 2 udang trilobit yang menetas kemarin selamat seharian penuh, sementara 5 lainnya masih hidup. Hari ke-7, 2 ekor yang menetas kemarin, 1 ekor, 5 ekor, dan 4 ekor. Hari ke-8, meskipun 5 ekor udang trilobit masih hidup, ada 2 yang terlalu kuat. Aku khawatir mereka akan memakan udang yang lainnya. Hari ke-9, aku memastikan ada 3 ekor yang masih hidup. Hari ke-10, aku menemukan kulit udang trilobit yang terlepas. Aku juga bisa mencium bau adanya makhluk hidup. Hari ke-11, individu terbesar sudah lebih dari 1 cm. Tersisa 3 ekor yang hidup. Hari ke-12, saat melihat mereka menyelam ke dasar pasir, aku sempat berpikir mereka sudah dimakan. Aku melemparkan beberapa potongan timun ke dalam tangki, tetapi mereka tidak makan banyak, jadi aku makan sisanya. Hari ke-13, aku melemparkan beberapa potong wortel ke dalam tangki. Mereka tidak makan banyak, tetapi karena aku tidak suka wortel, aku tidak makan sisanya. Aku juga melemparkan beberapa butir nasi ke dalam tangki. Mereka tidak makan banyak, aku makan sisanya. Aku menemukan 4 kulit moliting dari udang. Aku mencoba mengganti sepertiga air dalam tangki. Hari ke-14, aku melemparkan beberapa potong roti ke dalam tangki, dan mereka makan dengan senang hati. Di dalam tangki, beberapa udang tumbuh hingga 1,5 cm hingga 2 cm. Warna tubuh mereka mulai menjadi lebih gelap, dan penampilan mereka juga mulai terlihat kurang menarik. Hari ke-15, pagi-pagi aku melihat ada udang yang bergerak sangat lambat. Aku merasa ada firasat buruk. Malamnya, aku konfirmasi ada 2 yang sudah mati. Hari ke-16, hari ini, kecebong terakhir juga tidak bergerak lagi. Aku sangat sedih. Ternyata, individu terbesar memang memberikan kesan akan bertahan hingga akhir. Aku pikir aku harus membiarkan air dari penyaring air itu selama setengah hari untuk menghilangkan pemutih sepenuhnya sebelum digunakan. Mungkin aku juga perlu menyedot sisa makanan yang dimakan oleh udang setiap hari dengan selang. Apakah mengganti air dan roti yang kusalurkan menyebabkan ini? Sepertinya memberi makan roti dengan krim kental bukanlah pilihan yang baik. Mungkin aku harus menggunakan roti Perancis yang terbuat dari bahan-bahan sederhana. Diari berakhir di sini. Setelah Ayano Koji melihat itu, Ayano Koji merasa dari perawatan dan pengamatan Morishita lebih serius daripada yang dia bayangkan. Jadi, apa yang dikatakan oleh Morishita memang bukanlah omong kosong. Bahkan, bisa dibilang Morishita memberikan perhatian yang jauh lebih besar daripada yang Ayano Koji dan Yamamura bayangkan.
Namun, entah mengapa Ainokoji merasa dalam pikirannya muncul pertanyaan di dalam pikirannya. Apa yang sebenarnya sudah aku lihat? Kemudian setelah itu Morishita berkata, "Bagaimana? Apa kalian berdua tertarik untuk memelihara udang 3 mata juga?" "Ya, memang sedikit tertarik sih," jawab Ainokoji. "Kalau aku tidak dulu," kata Yamamura. Mendengar jawaban dari keduanya, Morishita berkata, "Kalau begitu, aku akan memberikan 1 set peralatan pemeliharaan untuk Ainokoji Kiyotaka. Karena aku membeli 2 set tahun lalu. Memberikan 1 untukmu tidak masalah. Tentu saja dengan harga yang wajar." "Jadi kau menjualnya ya?" tanya Ainokoji. "Tentu saja. Terima kasih atas saranmu. Tapi izinkan aku menundanya. Saat ini aku sedang dalam masa berhemat," kata Ainokoji. "Sayang sekali. Tapi tidak masalah. Beri aku jawaban sebelum musim panas tahun ini. Jika kau tidak mau, aku akan membudidayakannya dan melakukan pengamatan sendiri," kata Morishita. Mendengar itu, Ainokoji berkata dalam hatinya, ternyata Morishita tetap seperti biasanya. Kemudian setelah memikirkan itu, Ainokoji menatap Yamamura kemudian berkata, "Sayang sekali, Sakayanagi memutuskan untuk keluar dari sekolah. Padahal baru saja kau berteman baik dengannya." Ainokoji mengatakan itu setelah melihat Yamamura yang sedang merasa down karena itu Ainokoji mencoba berbicara dengannya. Yamamura yang mendengar itu berkata, "Sejujurnya, aku belum bisa menerima kenyataan ini sepenuhnya," kata Yamamura. Awalnya Yamamura hanya diperlakukan sebagai pion oleh Sakayanagi. Tetapi hubungan mereka mulai berkembang dan akhirnya menjadi teman. Biasanya, mereka akan menghabiskan tahun terakhir mereka di sekolah sebagai teman. Namun, insiden yang tidak terduga ini terjadi di sekolah ini. "Tak kusangka, selain aturan ujian, ternyata ada juga taruhan pribadi seperti ini," kata Ainokoji. Kemudian, saat Ainokoji berkata seperti itu dengan cara yang menghibur, Yamamura mengangguk sedikit kemudian berkata, "Suasana di kelas juga terasa sangat berat." Mendengar itu, Ainokoji merasa meskipun dia tidak benar-benar melihat suasananya, tapi tidak sulit baginya untuk membayangkannya. Kemudian Morishita yang mendengar dengan tenang ikut menyelah. "Ini tak terhindarkan. Sejujurnya, karena taruhan ini, kemungkinan kami lulus dari kelas A juga sangat rendah, sampai ke titik putus asa." Mendengar itu, Yamamura berkata, "Aku tidak bilang sejauh itu." Harus bilang sejauh itu. Beberapa siswa mengatakan akan menunjukkan kebanggaan mereka sebagai siswa kelas A atau bilang akan mulai mengembalikan keadaan. Tapi sebenarnya mereka tidak memahami situasinya, jawab Morishita. Ainokoji yang mendengar itu berkata, "Apa tidak ada yang menyalahkan tindakan egois Sakayanagi yang membuat situasi ini?" Memang benar, mengambil resiko di drop out tanpa berkonsultasi dengan kelasnya merupakan masalah. Namun, bila masalah itu diungkit, itu hanya akan mengungkapkan fakta kalau kelas terlalu mengandalkannya, jawab Morishita. Morishita mengatakan itu karena kenyataannya memang tidak dapat disangkal kalau kelas A bisa mempertahankan statusnya karena Sakayanagi. Kemudian setelah itu Yamamura berkata, "Kami tidak punya pilihan selain menerimanya." Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Menurutmu, apa yang harus dilakukan kelas kalian mulai sekarang?" Mendengar itu, Yamamura menggelengkan kepalanya seolah tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang mendatang. "Aku tidak tahu. Sepertinya, kita hanya bisa menyerah pada kelas A kan?" kata Yamamura. Mendengar itu, Morishita berkata, "Jawaban yang tepat. Setelah hal ini terjadi, satu-satunya pilihan adalah mengambil kebijakan yang berfokus pada poin pribadi dengan mengirimkan beberapa orang ke kelas 3A saat menjelang kelulusan. Jika semua berjalan lancar, bahkan siswa seperti Yamamura Miki bisa lulus sebagai siswa kelas A." Untuk orang sepertiku? Tidak, ya aku tidak bisa menyangkalnya, kata Yamamura.
Mendengar respon Yamamura, Ainokoji merasa meskipun Yamamura menerima dianggap sebagai orang dengan harga diri rendah, namun Yamamura tampak sedikit terluka. Ainokoji tahu, selama ini kelas A selalu memiliki poin kelas yang sangat tinggi. Semua anggota pasti berada dalam keadaan surplus. Meskipun poin kelas mengalami kekurangan besar, Ainokoji menilai sangat mungkin untuk mengumpulkan poin pribadi yang cukup. Namun Ainokoji merasa penilaian Morishita memang kejam. Tapi Ainokoji berpikir itu adalah langkah yang paling tepat. Kemudian setelah itu Yamamura berkata, "Tapi ada beberapa siswa yang tidak mudah menyerah kan?" Mendengar itu Morishita berkata, "Itulah masalahnya. Sejauh ini, kita terlalu bangga berada di kelas A. Mimpi kita harus berakhir. Kekalahan kelas kita dan pengunduran diri Sakayanagi Arisu yang menyebabkan kekurangan poin benar-benar menyakitkan. Mereka baru memahami hal itu," kata Morishita. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Ngomong-ngomong, apa hukuman untuk pengunduran diri itu? Berita itu belum sampai ke kelas lain," tanya Ainokoji. "Kayaknya hal ini berubah tergantung pada keadaan dan faktor lainnya. Tapi kali ini, hukuman terberat dijatuhkan pada Sakayanagi Arisu. Karena dinilai sepenuhnya demi kepentingannya sendiri, kami akhirnya kehilangan 300 poin kelas," jawab Morishita. Mendengar itu, Ainokoji sebelumnya sempat berpikir mungkin akan ada perbedaan. Namun ternyata hukuman untuk poin kelas benar-benar seperti yang dia perkirakan. Dengan penalti tersebut, poin kelas Morishita sekarang sekitar 800 poin. Tapi Ainokoji menilai kelas Sakayanagi menderita lebih banyak kerusakan daripada kehilangan poin kelas. Saat Ainokoji memikirkan itu, Morishita berkata sendiri, "Kemungkinan bisa membalikan keadaan dalam waktu yang tersisa." Kemungkinannya. Yamamura yang memperhatikan Morishita berkata seperti itu. Ada apa dengan wajahmu itu?" tanya Ainokoji. "Tidak, tadi suara apa ya?" Morishita yang melihat Yamamura kebingungan berkata, "Itu suara perhitungan komputer penganalisis Aya-chan." "Masa begitu saja kamu tidak tahu?" Yamamura Miki. "Tidak heran kalau orang-orang bilang kepribadianmu suram, seperti sudut-sudut gelap, dan keberadaanmu lebih tipis dari kertas tipis," kata Morishita. Mendengar itu Yamamura berkata, "Apa orang-orang mengatakan hal itu tentangku?" tanya Yamamura. "Setidaknya, menurutku seperti itu," jawab Morishita. Ainokoji yang mendengar kata-kata Morishita, menurut Ainokoji itu sepenuhnya pendapat pribadi Morishita, bukan pendapat orang-orang. Kemudian Morishita berkata lagi, "Pokoknya, jangan ganggu aku." Nging. Boom. Mengatakan itu, Morishita mengangguk, seperti dia telah sampai pada kesimpulan, lalu berkata, "Kemungkinan untuk naik ke kelas A berdasarkan kekuatan sekarang mungkin sekitar 10%, kata Morishita setelah menggunakan analisisnya. Angka yang sulit dipercaya untuk kelas yang sudah bertahan sebagai kelas A sampai sebelum ujian akhir semester tak lama ini. Ainokoji menduga beberapa siswa pasti terkejut. Ainokoji menilai dalam situasi ini, kesempatan yang bisa dimanfaatkan oleh Morishita dan yang lainnya sangat sedikit. Kemudian setelah itu Morishita berkata, "Seperti yang dikatakan Yamamura Miki sekertas tipis, keadaan semua orang di kelas itu lagi suram," kata Morishita. Mendengar itu Ainokoji berkata, "Ya, kupikir juga begitu. Kalau keadaan saat ini tampak ceria, itu akan menjadi masalah besar," kata Ainokoji. Di sisi lain, Yamamura yang disinggung namanya berkata, "Kok aku kertas tipis?" Mendengar itu, Morishita berkata, "Seperti alias gitu, keren kan?" Rasanya tidak seperti itu," jawab Yamamura. "Kau ingin aku berhenti?" "Ya, kalau bisa," jawab Yamamura. Mendengar itu, Ainokoji tidak menduga Yamamura peduli dengan hal seperti itu. Kemudian setelah itu Yamamura berkata, "Tapi,
Kelas Ichinose-san hampir sama dengan kita, kan? Semua wajah siswa di kelas mereka penuh dengan senyuman. Mereka lebih optimis. Bukankah situasi mereka sama dengan kita? Kata Yamamura. Jadi begitu. Tidak ada perbedaan apakah Ichinose Honami ada atau tidak. Tidak kusangka, mulutmu bisa begitu tajam. Kata Morishita sambil mengangguk dengan kagum, lalu memberi jempol pada Yamamura. Di sisi lain, Yamamura buru-buru membantahnya, mengatakan bahwa dia sama sekali tidak bermaksud begitu. Melihat itu, Morishita berkata, "Seandainya kita ada dalam situasi yang sama, lalu kenapa? Apakah dengan sikap positif kita bisa kembali ke kelas A?" Aku akan berbicara langsung. Aku tidak takut pada musuh yang kuat, tapi aku takut pada teman yang seperti babi. Dalam situasi sekarang, berpikir dengan cara seperti itu hanya akan mempercepat kehancuran, kata Morishita. Teman babi itu, ini ya maksudnya itu yang gak guna gitu, oke? Nada berbicara Morishita yang keras membuat Yamamura sedikit ketakutan, meskipun apa yang dia katakan pada dasarnya benar. Kemudian Ainokoji yang mendengar itu berkata, "Apa yang akan kau lakukan mulai sekarang?" Tanya Ainokoji. "Kupikir selama Sakayanagi Arisu masih memimpin, tidak perlu bagiku melakukan sesuatu yang mencolok tanpa alasan yang jelas. Tapi..." Mengatakan itu, Morishita membuat wajah masam saat memikirkan hal itu. "Apa mungkin Morishita-san yang akan memimpin kelas mulai sekarang?" Guman Yamamura sambil membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. "Itu tidak mungkin," jawab Morishita. "Tidak mungkin ya." Mendengar itu, Morishita menjelaskan, "Sayangnya, aku bukan tipe orang yang suka memimpin kelas untuk maju. Meskipun merepotkan, kita harus memilih pemimpin baru selama liburan musim semi. Sebaiknya, sebelum Sakayanagi Arisu pergi, kita selesaikan urusan yang tersisa. Satu-satunya hal yang bisa kulakukan hanya membimbing dan mencoba membujuknya untuk mengumpulkan poin pribadi," kata Morishita. Kemudian setelah mengatakan itu, Morishita tiba-tiba menatap Ainokoji dengan tajam. "Cukup dengan basa-basinya. Jadi apa alasanmu memanggil kami hari ini?" kata Morishita. Ainokoji yang mendengar itu merasa Morishita berkata seakan dia yang membuang-buang waktu dengan berbicara panjang lebar. Padahal Morishita sendiri yang menghabiskan banyak waktu dengan mengamati serangga dan menunjukkan jurnalnya. Saat Ainokoji memikirkan itu, Morishita berkata lagi, "Atau apakah kamu ingin menertawakan keadaan kami? Ainokoji Kiyotaka dari kelas A yang baru?" kata Morishita. "Aku tidak berniat mengejek kalian. Aku hanya ingin tahu tentang keadaan kelas kalian," jawab Ainokoji. "Kalau begitu tanya pada si pengkhianat. Aku yakin dia akan memberitahu semua hal bahkan sampai yang tak diperlukan sekalipun," kata Morishita. Yamamura yang mendengar itu berkata, Morishita-san, pengkhianat apa ya?" kata Yamamura. "Maaf, aku terlalu banyak bicara. Pokoknya, situasi sekarang seperti yang aku bilang tadi," jawab Morishita. Mendengar itu, Ainokoji berkata, "Sepertinya begitu." Kemudian setelah itu, waktu berlalu. Saat ini, beberapa hari setelah Ainokoji bertemu dengan Morishita dan Yamamura, berita pengunduran diri Sakayanagi sudah diketahui semua orang. Saat itu, seseorang dengan sengaja menyebarkan berita tentang peneropotan sukarela Sakayanagi. Dan sekarang, bukan hanya teman sekelas Sakayanagi, tapi banyak siswa lain yang tahu bagaimana penghancuran diri Sakayanagi. Saat-saat itu, Ainokoji sering bertemu Sakayanagi secara kebetulan. Tapi karena keduanya belum mengobrol secara langsung, Ainokoji tidak tahu detailnya. Karena keduanya tahu, waktunya belum tiba. Kemudian setelah itu, setelah pukul 10.30, Ainokoji meninggalkan asrama dan berjalan menuju pusat perbelanjaan Kiyaki Mall. Di jalan, Ainokoji melihat 3 gadis sedang berdiri dan berbicara. Mereka adalah Matsushita, Michan, dan Onodera. Selamat pagi, Ainokoji-kun." Meskipun Ainokoji adalah orang yang membuat temannya mundur dari sekolah,
Michan adalah orang pertama yang menyadari kehadiran Aenokoji dan menyapanya. Perkumpulan kalian agak aneh ya, kata Aenokoji. Michan mau pergi ke Kayakimal. Kami hanya kebetulan bertemu. Jadi ya sekalian aja bareng ke sana, jawab Matsushita dengan sedikit menyipitkan mata sementara Onodera mengangguk 2 kali di sampingnya. Kemudian Matsushita berkata lagi, "Hei, Aenokoji-kun, apa kau tahu kalau Sakayanagi-san akan dikeluarkan dari sekolah?" Mengatakan itu, Matsushita membuka topik dengan sedikit drama. "Ya, aku juga baru mendengarnya beberapa waktu lalu," jawab Aenokoji. Benar-benar mengejutkan. Kelas Ruen menang dalam ujian sudah cukup mengejutkan, tapi ternyata ada kejadian seperti itu di baliknya. Mengatakan itu, Onodera sambil melipat tangannya dan menatap ke arah asrama. Kemudian setelah menatap asrama, Onodera berkata, "Oh iya, tadi malam setelah kegiatan klub, aku melihat Kitokun menyerang Ruen-kun di lobi asrama, dan suasananya sangat kacau." Mendengar itu, Matsushita berkata, "Aku merasa perselisihan kelas A dan kelas C lebih berbahaya dari biasanya. Tapi ternyata situasinya mencapai titik itu," kata Matsushita. "Pada situasi seperti itu, mungkin dalam sekejap mereka bisa bertarung." Mengatakan itu, Onodera sambil mengangguk ketika dia mengingatnya. Dia tampak bersemangat dan gembira. Sementara itu, Michan tampak lebih khawatir tentang kejadian kekerasan itu. "Aku merasa suasana di sekolah akhir-akhir ini sangat tidak mengenakan. Semoga tidak terjadi apa-apa," kata Michan. Mendengar itu, Aenokoji berpikir itu karena mereka kehilangan pemimpin kelas. Semua kecewa dan permusuhan sudah sewajarnya akan dilimpahkan pada Ruen yang merupakan penyebab semua ini. Kemudian setelah itu, Matsushita berkata, "Aku tidak yakin mampu menghentikan perkelahian jika nanti terjadi," kata Matsushita. Mendengar itu, Onodera berkata, "Tidak perlu dihentikan, bukan? Biarkan saja 2 laki-laki saling berkelahi adu pukul," kata Onodera. "Benar, jika hal itu benar-benar terjadi, malah jadi kabar baik bagi kita," kata Matsushita. Kemudian setelah itu, Aenokoji berkata, "Ujian kali ini tidak hanya membuat kelas A kalah, tetapi juga menyebabkan pengunduran diri Sakayanagi. Keadaannya benar-benar menguntungkan kita," kata Aenokoji. Mendengar itu, Matsushita merasakan manfaat yang bisa dia nikmati dan menyadari bahwa segala sesuatu bergerak ke arah yang tepat. Memikirkan itu, Matsushita berkata, "Benar, jika Sakayanagi-san mundur, itu akan memberikan hukuman berat pada kelasnya. Mereka bisa saja jatuh ke kelas C atau D." Onodera yang mendengar itu berkata, "Begitu ya. Jadi wajar saja jika ini akan menjadi sulit," kata Onodera. Onodera tampak bersemangat sampai saat ini, tapi tak lama kemudian raut wajahnya mulai terlihat sedikit rumit. Matsushita yang melihat itu berkata, "Apa kamu tidak senang?" "Tidak, tentu saja senang. Tapi bagaimana ya? Ini agak terasa seperti kecelakaan. Kalau aku siswa kelas A, aku pasti merasa tertekan," jawab Onodera, kemudian berkata lagi, "Mungkin ada baiknya melakukan pertengkaran 1 kali, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan begitu, setelahnya mereka bisa merasa plong gitu." Mendengar itu, Matsushita berkata, "Menurutku itu tidak baik." "Ah, tentu saja, itu hanya contoh ekstrim. Maksudku, jika emosi yang terakumulasi tidak dilepaskan, pasti akan sulit untuk berjalan ke depan," jawab Onodera. Mendengar itu, Matsushita berkata, "Kalau aku ingin mereka terus terpuruk. Dari segi kemampuan, kelas Sakayanagi memang menakutkan. Hanya karena pemimpinnya keluar dari sekolah, bukan berarti kemampuan akademisnya akan menurun," kata Matsushita. Mendengar itu, Onodera terkejut kemudian berkata, "Ingin mereka terpuruk? Wah." Kemudian Michan juga berkata, "Ucapan Morita-san cukup kejam."
Itu karena sejak awal, aku tipe yang selalu melihat hal dari sudut pandang praktis. Bila bermanfaat, tanpa sungkan kan kuterima. Ke kelas A itu bukan hal yang mudah. Mengatakan itu, Matsushita sengaja memakai perspektif positif, bukan untuk menunjukkan sifatnya, tapi agar Michan tidak terlalu memperhatikan hal-hal kecil. Kemudian, tiba-tiba Michan menerima panggilan telepon dari seseorang. Maaf, ini panggilan dari Shinohara-san, kata Michan setelah memberi salam, lalu berjalan menjauh untuk menerima telepon. Melihat Michan, Onodera mulai berbicara dengan suara yang tidak mengganggu panggilan teleponnya. Akhir-akhir ini, Sudokun sering memuji Ainokoji-kun. Dia sering bilang orang itu sangat hebat dan sejenisnya, kata Onodera. Begitukah? Kata Matsushita. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan, tapi setelah mendengar pernyataan Horikita-san yang mengibarkan bendera putih untuk Ichinose-san, aku sedikit menerima itu. Tentu saja, aku masih merasa sayang dengan kejadian yang melibatkan Mizuno-san, kata Onodera. Sepertinya kamu akhirnya menyadari kehebatan Ainokoji-kun, kata Matsushita. Mendengar itu, Onodera berkata, jadi Matsushita, kamu sudah menyadarinya sejak lama ya? Cuma dari feelingku aja sih. Aku pikir Ainokoji-kun mungkin tidak ingin terlalu menarik perhatian, jadi selama ini dia menyembunyikan kemampuannya. Tapi kali ini dia menjadi pemimpin dan menang dalam ujian. Rasanya dia benar-benar melepaskan kekuatannya, jawab Matsushita. Jadi ini kayak peribahasa elang yang terampil menyembunyikan cakarnya gitu? Hebatnya. Setelah mengatakan itu, Onodera tampak riang dan terkesan. Lalu dengan ringan menepuk kepalan tangannya di dada Ainokoji. Kemudian setelah itu Matsushita berkata, pengusuran Mizuno-san memang mengejutkan, tapi Michan mengerti kok. Jangan khawatir, dia belum mengatakan hal buruk tentang Ainokoji-kun. Tidak apa-apa, aku sendiri sudah siap kalau dikata-katain, jawab Ainokoji. Jangan begitu, ini bukan tanggung jawab Ainokoji-kun, kata Matsushita. Kemudian Onodera juga berkata, ya benar, jika ada kesulitan, jangan ragu untuk mengatakannya. Kami juga akan membantumu. Kemudian setelah Ainokoji berbicara singkat dengan mereka bertiga, Ainokoji memberitahu kalau ada urusan dan memutuskan pergi ke Kyakimal lebih dulu dari mereka. Waktu pun berlalu. Sekarang pukul 12.17. Ainokoji tiba di kafe yang telah disepakati. Dia melihat Hoshinomiya sudah ada di sana. Hoshinomiya adalah orang yang Ainokoji ajak ketemuan hari ini. Namun Ainokoji melihat saat ini Hoshinomiya tampak bosan sambil memeriksa ponselnya. Melihat itu, Ainokoji mendekatinya kemudian berkata, maaf terlambat. Sangat telat, Ainokoji-kun, berani sekali kau ya membuat orang sepertiku menunggu sampai 17 menit, kata Hoshinomiya. Maafkan aku. Meski Ainokoji meminta maaf, Hoshinomiya tampak tidak puas. Gitu doang? Setidaknya kasih tahu alasanmu telat kek, kata Hoshinomiya. Aku ketiduran. Ketika aku bangun, sudah hampir jam 12. Mengatakan itu, Ainokoji memberikan alasan sembarangan. Dan Hoshinomiya yang mendengar itu, menyentuh dahinya dan mengenyitkan keningnya. Kemudian setelah itu berkata, kalau ini adalah kencan, kau 100% gagal. Gagal. Mendengar alasan yang tidak terduga dari Ainokoji, Hoshinomiya berkata seperti itu sambil menghela nafas dan dia terlihat semakin tidak puas. Namun setelah itu dia berkata, ya, menyalahkanmu juga tidak akan mengembalikan waktu, malah menyia-nyiakan waktu. Jadi, kau bilang mau ketemu denganku kan? Apa maksudmu? Mendengar itu, Ainokoji berkata, jika aku bilang ingin berkencan denganmu, bagaimana? Hentikan. Kurasa tidak akan berjalan baik pada orang yang mengajak ketemuan untuk pertama kali malah ketiduran, jawab Hoshinomiya. Mendengar itu, Ainokoji diam sejenak beberapa saat, kemudian berkata,
Aku ingin berbicara lebih lanjut dengan Hoshinomiya Sensei tentang ujian khusus di akhir tahun. Mendengar kata-kata Enokoji, wajah Hoshinomiya berubah yang sebelumnya terlihat kesal. Hah? Kenapa baru sekarang? Kata Hoshinomiya. Mengatakan itu, Hoshinomiya dengan wajah kesalnya seolah wajahnya berkata, "Jangan buat aku tertawa." Enokoji yang melihat itu berkata, "Mungkin benar sudah terlambat, karena kelas hori kita yang menang." Hoshinomiya yang mendengar itu berkata, "Kau bicara seolah membicarakan orang lain. Kelas itu kan kelas Enokoji-kun." Mengatakan itu, Hoshinomiya menunjuk kata-kata Enokoji yang agak canggung, lalu mengambil tisu basah di samping dan mengusap tetesan air dari gelas di atas meja. "Aku melihat pertandinganmu dengan Ichino-san. Bisa-bisanya kau yang melakukan hal seperti itu pada gadis yang mencintaimu," kata Hoshinomiya. "Ya, untuk menang itu diperlukan," jawab Enokoji. "Apa boleh melakukan apapun untuk menang? Apa ia sampai memanfaatkan perasaan orang yang menyukaimu?" kata Hoshinomiya. "Aku tidak tahu di mana masalahnya," jawab Enokoji. Mendengar itu, Hoshinomiya menghela nafas dalam-dalam sambil memegangi wajahnya dengan kedua tangannya, lalu berkata, "Mengerikan." Mendengar itu, Enokoji berkata, "Sensei juga orang yang setipe denganku, kan?" "Hei, jangan mengatakan hal yang tidak sopan." Mendengar itu, Enokoji berkata, "Kalau begitu, tolong disangkal." Ketika Enokoji mengatakan itu, Hoshinomiya berhenti bergerak selama beberapa detik dan terdiam. Kemudian dia melototi Enokoji sekali, kemudian mengangguk menyetujuinya. Setelah itu, Hoshinomiya berkata, "Pokoknya, demi kemenangan ujian, kamu memaksa Ichinose ke dalam situasi yang sangat tertekan, dan akibatnya kelasku jadi sangat kacau. Apa kau mengerti situasinya? Dari awal aku tidak mau membicarakannya lama-lama di sini," kata Hoshinomiya. "Lalu, pembicaraan apa yang kau harapkan dariku?" tanya Enokoji. Mengatakan itu, Hoshinomiya terkejut. Enokoji yang melihat itu berkata, "Ketika aku bilang punya sesuatu untuk dibicarakan, kau tidak menolak dan setuju, bukan? Setidaknya kau tidak berpikir ini adalah kencan?" tanya Enokoji. "Itu konsultasi masalah siswa?" jawab Hoshinomiya. Mendengar itu, Enokoji berkata, "Kecualikan guru wali kelas sendiri, masalah siswa dari kelas lain tidak seharusnya dibawa ke guru wali kelas lain, kan?" Mendengar kata-kata Enokoji, Hoshinomiya berkata, "Apa masalahnya? Aku tidak tahu. Kalau misalnya masalah percintaan, tidak mungkin minta saran ke Sae-chan, kan? Lagi pula, tidak perlu memikirkan apa yang perlu dibicarakan. Aku datang cuma mau mendengarkan saja." "Begitu ya," kata Enokoji. Kemudian, Enokoji dan Hoshinomiya saling menatap seolah-olah saling mencari tahu niat satu sama lain. "Sensei bisa memikirkan topik yang dibahas tentang ujian, dan kau juga mempertimbangkan kemungkinan akan mendapatkan informasi yang berguna. Iya kan? Itu sebabnya kau datang ke tempat ini." Itu... Enokoji mengatakan itu karena mengetahui alasan mengapa Hoshinomiya sengaja mengomel-ngomel. Itu karena Hoshinomiya tidak ingin niatnya sebenarnya ketahuan. Memikirkan itu, Enokoji berkata, "Bagaimana kalau kita lupakan sejenak dan lanjutkan percakapan? Sebelum ujian khusus, kamu pernah memintaku untuk melakukan sesuatu, kan?" Mengatakan itu, Enokoji berkata kepada Hoshinomiya yang sangat waspada, dan Hoshinomiya yang mendengar itu berkata, "Apa yang kau bicarakan?" tanya Hoshinomiya. "Meskipun saat itu aku menolak, berdasarkan kondisiku sekarang, aku rasa masih ada ruang untuk negosiasi," kata Enokoji. "Hah? Benar-benar baru sekarang? Ujian khusus sudah selesai. Hasilnya selisih poin makin besar. Tapi kau mau bekerja sama sekarang?" Tidak. Ini sudah telat banget. Apakah kamu bodoh?" Mengatakan itu, Hoshinomiya dengan wajah kesalnya.
Aku mengerti perasaanmu, Sensei. Tapi ujian khusus yang paling penting bagi siswa akan segera datang. Saat itu, siapapun akan bingung dan ragu. Tidak bisa membuat pilihan yang tepat, dan tidak bisa membayangkan seorang guru akan menyuruh siswa mengkhianati kelas. Apa aku salah? Tanya Ayano Koji. Mengatakan itu, Hoshinomiya tidak bisa menyangkalnya. Ayano Koji yang melihat itu berkata, "Dilihat dari sudut pandang lain, tawaranmu bukan hal buruk. Karena ujian sudah selesai, pikiranku sudah jernih. Jadi aku berpikir untuk membicarakan hal itu lagi." Mendengar itu, Hoshinomiya berkata, "Tidak, malah jadi semakin mencurigakan. Apa yang kau mau, Ayano Koji-kun? Kalah dalam ujian sebelumnya. Dengan kata lain, bukan berarti harus mengkhianati kelasmu. Sekarang, sudah tidak masuk akal mengatakan tidak apa-apa menyerahkan kemenangan pada ujian khusus mendatang," kata Hoshinomiya. "Sensei juga meminta pendapatku dengan premis berkhianat. Itu sama aja kok. Kalau imbalannya sepadan, aku sih tak masalah menerimanya," jawab Ayano Koji. Hoshinomiya yang mendengar itu terkejut, kemudian berkata, "Hah? Tidak mungkin. Beneran? Jadi kau akan mengkhianati kelasmu karena mau tidur denganku?" Mengatakan itu, Hoshinomiya yang terang-terangan terkejut memandang Ayano Koji dengan tatapan hina. Melihat itu, Ayano Koji berkata, "Tidak perlu sampai begitu. Tapi jika ada syarat lain, aku bisa mempertimbangkan." "Imbalan lain? Apa itu?" tanya Hoshinomiya. "Di sekolah ini, apapun yang harus dikorbankan, yang terpenting adalah poin pribadi. Jika Sensei bisa mempermudah sedikit, kita bisa lanjutkan diskusi," jawab Ayano Koji. "Kamu serius?" "Aku tidak pernah berniat untuk lulus dari kelas A. Bisa menjalani kehidupan yang berarti di sekolah atau memiliki poin pribadi yang bisa ditukar setelah lulus. Itu cukup menarik," kata Ayano Koji. "Aku paham kamu tidak terlalu peduli dengan kelas A. Tapi maaf saja, aku tak percaya. Lagi pula, ini terlalu mencurigakan. Memangnya apa yang bisa Ayano Koji-kun lakukan? Pertandingan waktu itu adalah pertandingan terakhir, dan sekarang semuanya sudah berakhir," kata Hoshinomiya. Ayano Koji yang mendengar itu berkata, "Masih ada ujian khusus di kelas 3. Jika kelas sore kita bertemu dengan kalian, menyebarkan informasi internal bukanlah hal yang mustahil. Hanya dengan itu, sudah cukup menarik," kata Ayano Koji. "Meski begitu, apa yang bisa Ayano Koji-kun lakukan sendirian itu cuma sedikit. Kalaupun kelasmu terjatuh ke kelas bawah, masih ada kelas Sakagami Sensei yang akan jadi penghalang, dan kelasku tetap tidak bisa naik. Ini seperti air di atas batu panas." Mengatakan itu, Hoshinomiya sambil mendesah seolah kecewa. Kemudian setelah itu, Hoshinomiya berkata lagi, "Kesempatan yang kuberikan kepadamu adalah sebelum ujian khusus di akhir tahun. Itu adalah pertama dan terakhir kalinya. Mengerti?" Mendengar itu, Ayano Koji berkata, "Tidak ada ruangan untuk negosiasi kah? Tapi jika itu terjadi, kelas Hoshinomiya Sensei tidak akan bisa naik ke kelas A. Terima kasih atas perhatianmu. Tapi saat ini, aku sendiri yang akan melakukan sesuatu," kata Hoshinomiya. "Maksudnya? Apa kau akan membangun ulang kelas Ichinose sampai bisa mengembalikan keadaan sekarang?" tanya Ayano Koji. Mendengar itu, Hoshinomiya berkata, "Ada cara untuk naik ke kelas A tanpa melakukan itu. Tak akan kuberitahu sih." Jadi Hoshinomiya Sensei akan menggunakan segala cara, termasuk kekuatan seorang guru untuk membuat kelasnya naik ya, kata Ayano Koji. Mendengar itu, Hoshinomiya menatap Ayano Koji dengan pandangan tajam yang paling tajam pada pertemuan ini. Kemudian setelah itu, Hoshinomiya berkata, "Aku pasti akan membawa kelasku ke kelas A, tidak peduli bagaimanapun caranya." Setelah mengatakan itu, Hoshinomiya meneguk habis sekitar 7 bagian dari minumannya, seakan memberi isyarat pada Ayano Koji, percakapan ini sudah selesai. Melihat itu, Ayano Koji berkata, "Tunggu dulu. Apalagi,
Aku tidak ingin menghabiskan liburan berharga bersama anak-anak membosankan sepertimu, kata Hoshinomiya. Aku sih tidak masalah, tapi orang di belakangmu tidak berpikir begitu. Orang di belakang? Tanya Hoshinomiya. Dengan enggan, Hoshinomiya berbalik dan melihat 3 orang yang mendekat. Melihat itu, Hoshinomiya berhenti bergerak sejenak. Apa maksudnya nih? Kenapa Sae-chan dan yang lainnya ada di sini? 3 orang yang mendekat itu Cabashira Sensei, Mashima Sensei, dan Sakagami Sensei. Mereka adalah wali kelas para siswa kelas 2. Wah, Hoshinomiya dijebak Ainokoji. Perihal pernah mengajak tidur. Bagaimana kelanjutannya? Tunggu video selanjutnya. Sampai di sini dulu video part ketiga dari volume 12.5. Jika kalian perlu part keempat, kalian bisa bantu support dengan mencet tombol like, subscribe, dan komen yang mengandung diskusi ya. Jadi sampai jumpa nih di video selanjutnya. Bye-bye.